Wadidaw, halo Leo, berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece Chapter 1154 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Bahkan Tidak Bisa Mati. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story perjalanan Yamato volume ke-38 yang berjudul Pergilah Mengunjungi Makam Sang Pahlawan yang lahir di West Blue dan dibesarkan di Ringo. Pada cover story ini, Ocho dan Kikonojo mengajak Yamato, Ulti, dan Pekwan mengunjungi sebuah makam tua yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Wadidaw, makam sang pahlawan yang tampaknya adalah makam dari Shimotsuki Ushimaru atau Daimyo Ringo sebelumnya. Marga anime yakin pahlawan yang dimaksud adalah Ushimaru karena keluarga Shimotsuki dulunya telah melakukan perjalanan ke luar negeri Wano Kuni, di mana Shimotsuki Ushimaru kemungkinan kembali ke Wano Kuni dan menjadi seorang Daimyo Ringo, sehingga dirinya mendapat gelar pahlawan setelah aksinya bertarung melawan bajak laut Kaido di Pulau Onigashima. Menarik. Kemudian One Piece Chapter 1154 dimulai dengan halaman pertama memperlihatkan kilas balik atau flashback masa kecil Big Mom 63 tahun yang lalu saat Big Mom menghancurkan desa Elbap dan membunuh tetua Elbap Jorul. Pada saat itu, kilas balik berlanjut dengan memperlihatkan Elbap mengalami bencana besar setelah mengamuknya Big Mom. Bencana salju lebat yang membuat bangsa Elbap mengalami kegagalan panen. Para raksasa tidak bisa memancing atau berburu. Kelaparan pun menyebar di seluruh negeri. Lalu kilas balik berpindah tidak lama setelah Pangeran Loki berhasil memanjat pohon Adam untuk kembali ke dunia matahari, memperlihatkan Pangeran Loki datang dengan membobol pintu kamar untuk menemui ibunya. Namun pada panel ini terlihat Ratu Estrid menolak menemui Loki. Tatapan penuh kebencian diarahkan kepada Loki. Lalu Estrid berkata, "Ini semua salah dia. Kita seharusnya membunuhnya sejak lahir. Negara ini jadi terkutuk karena dia. Singkirkan dia. Jangan biarkan monster itu mendekatiku lagi. Hancurkan matanya. Kalau tidak semuanya akan binasa," ucapnya. Sehingga para penjaga menyeret Pangeran Loki keluar dari istana. Di adegan ini terlihat bagaimana menyedihkannya Loki saat kecil karena ditolak oleh ibunya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan kondisi Elbap saat terkena bencana salju. Terlihat betapa buruknya kondisi negeri Elbap pada saat itu, hingga beberapa raksasa Elbap mulai berkumpul dan menyalahkan Hajrudin karena dia punya hubungan dengan Loki, si anak terkutuk. Di mana terlihat seorang raksasa mendatangi rumah Aida dan mengincar Hajrudin. Melihat Hajrudin dalam bahaya, Ida berdiri melawan para raksasa yang akan siap menyerang anaknya. Di saat situasi memanas, Ida akan ditebas oleh raksasa. Namun Raja Harald datang, menyerang raksasa tersebut hingga kalah dengan sangat telak. Raja Harald kembali ke Elbap dan menyelamatkan keluarganya dan juga bangsanya. Lalu Raja Harald berkata, "Saudara-saudaraku, jangan saling menyakiti. Begitu aku mendengar Loki lahir, aku juga mendapat kabar soal kelaparan di negeri ini. Aku langsung menghubungi negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan kita. Tanpa banyak tanya, mereka langsung mengirim kapal penuh makanan. Manusia memang kecil dibanding kita, tapi banyak negara bekerja sama dan mengirim pasokan yang cukup untuk mengenyangkan kita semua. Mari kita terima bantuan ini dengan rasa syukur, dan suatu hari nanti jika mereka butuh bantuan kita, mari kita balas kebaikan mereka. Dunia ini kecil dan kita semua hidup bersama di dalamnya." Saat Raja Harald berpidato kepada bangsanya, adegan memperlihatkan halaman ganda yang sangat epik dan luar biasa. Terlihat banyak kapal manusia tiba di negeri Elbap, membawa karung-karung makan raksasa untuk para raksasa. Terlihat bagaimana besarnya hubungan diplomatik yang telah dibentuk Raja Harald saat meninggalkan Elbap. Pertemanan antara manusia raksasa mulai terbentuk sejak saat itu. Kelaparan yang melanda Elbap seketika menghilang sejak kedatangan Raja Harald dan sekutunya. Wadidaw, menarik. Kemudian adegan berpindah ke istana,
memperlihatkan adegan pemakaman Ratu Estrid yang telah meninggal dunia tepat sebelum Harald kembali. Dalam panel berikutnya, Raja Harald menangis di pemakaman Estrid, dan Loki telah terlihat menutup kedua matanya saat bertemu kembali dengan Raja Harald. Pada chapter kali ini dijelaskan jika kesehatan dan keributan menjadi alasan para raksasa meminta Pangeran Loki untuk menutup kedua matanya. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Raja Harald sibuk membangun infrastruktur dan menghubungkan desa-desa Elbap. Ida juga lalu memutuskan pindah ke dunia bawah dan membangun sebuah bar yang kini dikunjungi oleh Kolon dan juga Sangs di chapter 1176 di chapter yang telah lalu. Kemudian adegan kembali berpindah 56 tahun yang lalu di rumah Jarul. Harald dan Jarul membicarakan konflik antara bangsa raksasa dan juga pemerintah dunia, di mana Jarul berkata, "Harald, kau hadir di Reverie saat insiden itu terjadi, bukan?" Kemudian Harald berkata, "Ya, seorang raja sahabatku membantuku menyamar sebagai prajurit agar bisa masuk atau ikut masuk. Tapi semua permintaanku tidak digubris. Jika saja pembunuhan itu tidak terjadi, mungkin aku sudah ditangkap." Lalu setelah mendengar cerita Harald tentang Reverie, Jarul berbicara tentang insiden kepada Harald dan berkata, "Kau pernah dengar soal Galera?" Dalam bahasa Jepang ditulis, artinya prajurit palu raksasa. Mendengar perkataan Jarul, Harald terkejut dan berkata, "Setahuku itu cuma legenda, sekelompok tukang kapal raksasa tangguh yang bawa palu besar." Lalu Jarul menjawab, "Tidak, benar-benar ada. Mereka pernah berlayar jauh dari Elbap dan sempat mengirim surat dari tempat tujuan mereka. Isinya, kami semua telah ditangkap. Bayangkan lebih dari 100 prajurit termasuk raksasa purba, semuanya ditangkap. Bisa percaya?" Harald bertanya-tanya apakah mereka ditangkap oleh pemerintah dunia. Lalu Jarul hanya menjawab bahwa yang bisa dipastikan adalah musuh besar itu memang pernah ada. Tapi bagian sejarah itu tenggelam jauh di dalam dasar laut pada suatu hari penting. Jarul lalu mengatakan bahwa dia mendengar rumor bahwa anggota Galera dibekukan di suatu tempat. Saat Jarul berbicara, latar belakang memperlihatkan siluet para anggota dan tampak dua dari mereka adalah raksasa beku yang dulu dilihat Nami dan Chopper di Panghazard. Wadidaw, kelompok 100 raksasa Galera dibekukan oleh pemerintah dunia. Hal ini jelas jika kelompok Galela berasal dari sekelompok membuat kapal raksasa kuno. Marga anime menyadari bahwa kelompok Galera adalah klan yang disebutkan oleh monster laut atau Raja Laut sebagai satu-satunya klan yang dapat memulihkan kapal Noah, di mana monster laut menjelaskan bahwa perbaikan Noah membutuhkan bantuan dari klan itu, di mana kemungkinan yang dimaksud adalah klan raksasa kuno yaitu Galera, karena kita dapat melihat betapa besarnya ukuran kapal Noah. Tentunya kapal seukuran itu harus dibangun dan diperbaiki oleh makhluk yang memiliki ukuran yang lebih besar. Atau besar ya Leo, layaknya seorang raksasa. Melihat bagaimana Oda Sensei menggambar siluet para raksasa tersebut mirip dengan raksasa yang membeku, dapat dipastikan pemerintah dunialah yang bertanggung jawab atas menghilangnya 100 raksasa Galera. Marga anime menyadari jika pemerintah dunia telah mengantisipasi dengan melenyapkan Galera agar di masa depan mereka tidak dapat membangun dan memperbaiki kapal kuno seperti kapal Noah. Tentunya timbul pertanyaan, siapakah yang membekukan 100 raksasa kuno tersebut di masa lalu? Marga anime menjawab melihat bagaimana Oda Sensei menampilkan kekuatan Ethan Baron V Nasujuro di Ars Egghead. Marga anime yakin Nasujuro lah adalah sosok yang mengalahkan 100 raksasa kuno pada saat itu, karena satu-satunya Gorosei yang memiliki kekuatan jiwa atau es hanyalah Nasujuro. Pada saat itu terlihat bagaimana saat dirinya membekukan semua pacifista di Ars Egghead. Wadidaw, menarik. Kemudian berlanjut kembali ke cerita, memperlihatkan adegan berpindah memperlihatkan Pangeran Loki akhirnya diasuh oleh adik laki-laki Estrid. Namanya belum disebutkan. Sayangnya paman ini juga sering menyiksanya. Beberapa waktu kemudian pria ini dibunuh oleh makhluk-makhluk dari dunia bawah. Kemudian 48 tahun yang lalu terjadi insiden Loki dan binatang buas yang menyerang desa. Loki kecil memimpin binatang buas dunia bawah lalu menyerang desa Elbap.
di mana terjadi kerusakan akibat ulah Loki. Pada halaman ini adegan juga memperlihatkan bagaimana Pangeran Loki mengalahkan banyak raksasa Elbap, termasuk Hajrudin pada saat itu yang mencoba melawan dirinya. Melihat kerusuhan yang dia ciptakan dan orang-orang membencinya dan hanya peduli kepada Hajrudin, membuat Pangeran Loki merasa kesedihan yang begitu dalam. Loki kecil kemudian nekat melompat dari dunia matahari ke dunia bawah. Dia jatuh dengan keras, membuka penutup matanya, lalu menangis sendirian. Lalu Loki berkata, "Aku bahkan tidak bisa mati." Pada adegan ini sangat menyedihkan bagaimana Loki hidup sendirian tanpa ada yang peduli dengan dirinya. Marga anime melihat aksi Loki menyerang desa hanyalah untuk agar orang-orang melihat bahwa dirinya ada. Namun para penduduk Elbap masih menganggap dia sebagai anak terkutuk, sehingga upaya Loki menarik perhatian orang-orang menjadi sia-sia. Sangat menyedihkan melihat adegan ini. Loki kecil yang hidup sendirian mencoba untuk mati agar dia bisa hilang dari dunia ini. Namun kekuatan fisiknya yang begitu kuat membuat dirinya tetap hidup, walaupun jatuh dari ketinggian yang sangat luar biasa tinggi, Leo. Marga anime menggambarkan kesamaan antara Pangeran Loki dan Kaido, karena keduanya adalah sosok yang mencoba bunuh diri dengan terjun dari atas langit. Paralel yang menarik. Kemudian saat Loki terbaring di dunia bawah, tiba-tiba sebuah gunung di kejauhan terbelah dua dan terdengar suara seseorang dan sosok misterius berkata, "Apa-apaan pulau ini? Di mana pintu masuknya?" Lalu sekelompok orang mendekati Loki dan mereka adalah Siki, Edward Newgate, Buckingham Stussy, dan satu orang misterius adalah seorang legenda masa lalu, seorang yang bahkan kekuatannya diakui oleh pemerintah dunia maupun bajak laut di dunia. Dia adalah legenda Rock di Sebek. Diperkenalkan pada chapter kali ini. Wajah Sebek sangat mirip dengan Teach atau Blackbird atau Kurohige. Mata, hidung, dan mulutnya serupa, hanya saja Sebek masih mempunyai gigi yang lengkap. Rambutnya berduri dengan campuran hitam dan putih. Dia mengenakan anting dan memiliki bekas luka atau mungkin tato di sisi kiri wajahnya. Tubuhnya tinggi besar seperti Teach, tapi lebih ramping. Lalu Rock di Sebek berkata, "Aha, itu dia bocah raksasa. Aku bilang juga ini pasti Elbap." Lalu Siki berkata setelah melihat Loki, "Jah, bocah ini mukanya kayak iblis." Lalu Shirohige terkejut dengan ukuran Loki yang begitu besar, bahkan untuk ukuran seorang raksasa. Shirohige bertanya-tanya kenapa Loki menangis. Lalu adegan memperlihatkan Sebek beserta krunya berjalan mendekati Pangeran Loki. Kemudian narator berkata, "Raja Harald pernah bertemu pria ini di Reverie 8 tahun yang lalu. Saat itu pria ini kabur setelah membunuh seorang admiral dari markas besar angkatan laut, dan kini menjadi buronan besar dengan harga kepala tinggi dari pemerintah dunia." Lalu panel terakhir, Rock di Sebek berkata, "Baiklah, jawab ya untuk 2 pertanyaanku, bocah. Karena itu jawaban yang sedang kucari sekarang. Pertama, apakah tempat ini adalah negeri raksasa yang disebut Elbap? Kedua, lebih baik kalau Harald juga ada di sini." Kemudian penutup chapter 1154, narator memperkenalkan Rock di Sebek sebagai Kapten Bajak Laut Rock dan merupakan ayah dari Marshal di Teach alias Blackbird atau Kurohige, salah satu Yonko saat ini. Wadidaw. Tidak hanya sekedar perkenalan wajah dari legenda Rock di Sebek, namun isi dari chapter kali ini benar-benar luar biasa, Leo. Pertama, Rock di Sebek diperkenalkan sebagai seseorang yang di masa lalu telah membunuh seorang admiral, sehingga Sebek dihadiahi harga buronan tertinggi pada saat itu, di mana marga anime berpikir Sebek berkemungkinan memiliki harga buronan yang lebih tinggi dibandingkan harga buronan Goldie Roger setelah mendapatkan One Piece. Melihat Rock di Sebek tidak hanya sekedar membunuh admiral sebagai tanda dirinya melawan pemerintah dunia, tapi dirinya berhasil merekrut orang-orang kuat layaknya Yonko seperti Siki, Shirohige, Big Mom, Kaido, dan yang lainnya, menandakan dirinya adalah orang yang terkuat
atau yang terkuat saat itu, marga anime sangat penasaran siapakah sosok admiral yang telah dibunuh oleh Rock Disebek. Apakah sosok admiral tersebut berhubungan dengan Akainu sebagai sosok yang membenci bajak laut? Karena terlihat bagaimana Oda menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya selama ini. Tentunya sosok admiral tersebut layak untuk ditunggu identitasnya untuk diungkapkan. Kemudian hal yang mengejutkan lainnya adalah Rock Disebek adalah ayah dari Marshal D. Teach alias Kurohige. Ini menggambarkan bagaimana Oda Sensei memberikan plot yang menarik bagi Teach hingga dirinya saat ini menjadi salah satu seorang Yonko. Perlu diingat, baik Rock dan Teach, keduanya sama-sama memiliki impian menjadi raja dunia. Setelah mereka berdua dikenal berhasil mengalahkan tingkat atas di dunia One Piece, seperti Rock Disebek membunuh Admiral dan Kurohige membunuh Yonko Shirohige. Melihat bagaimana Sebek diperkenalkan sebagai ayah dari Teach, marga anime dapat melihat bagaimana besarnya peran Shirohige dalam cerita One Piece. Shirohige menjadikan S atau Portgas di S sebagai anaknya, walaupun di masa lalu dirinya dengan Goldie Roger adalah saingan. Shirohige juga menjadikan Teach atau Kurohige sebagai anaknya, walaupun di masa lalu Shirohige adalah bawahan dari Rock Disebek. Ini menjadikan alasan kenapa Shirohige selalu disebut sebagai ayah terbaik di One Piece, karena dirinya tidak membeda-bedakan siapapun yang ingin menjadi anaknya. Wadidaw. Lalu paralel yang telah dibentuk dari masa ke masa. Joy Boy, seseorang yang berkemungkinan bermarga di menjadi lawan seseorang yang menguasai dunia, yaitu Im Sama. Joy Boy melawan Eris di Tar, nama yang muncul dalam lingkaran iblis milik Im Sama. Di masa setelahnya Goldie Roger menjadi lawan utama dari seseorang yang ingin menguasai dunia, yaitu Rock Disebek. Lalu di masa sekarang, sosok Monkey D. Luffy akan menjadi lawan utama dari Marshal D. Teach, seseorang yang memiliki tekad yang sama seperti Sebek untuk menguasai dunia. Paralel ini terjadi atau telah terbentuk, di mana tidak lama lagi kita juga akan melihat pertarungan yang mewariskan tekad terdahulu akan bertarung kembali atau terulang kembali. Apakah itu akan terjadi di Pulau Erbab? Menarik untuk ditunggu. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.